Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Puput Aprilia Narsih, dan partner saya Sari, akan membahas mengenai masalah-masalah apa saja yang ada dalam perkembangan bahasa anak. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk membahas masalah-masalah itu, kita bahas dulu apa sih perbedaan antara bicara dan bahasa. Nah, kalau bicara itu adalah sebuah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang untuk mengucapkan suara dalam suatu kata. Sedangkan bahasa itu berarti menyatakan dan menerima informasi atau hal atau pengertian lainnya. Bahasa merupakan salah satu cara kita untuk berkomunikasi. Nah, bahasa reseptif adalah kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, jadi tadi seperti itu ya perbedaan antara berbicara dan bahasa. Kembali lagi kita berbicara tentang masalah atau gangguan yang ada pada perkembangan bahasa anak. Nah, kalau kita bicara tentang masalah-masalah itu sangat luas ya teman-teman. Dan ada banyak sekali faktor yang menyebabkan anak itu mengalami gangguan dalam berbicara gitu. Contohnya saja, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada lingkungan, ada faktor genetik juga, dan faktor keluarga atau tingkat pendidikan orang tua. Nah, di sini ada studi kasus yang kami ambil. Di sini tuh ada anak 5 tahun yang mengalami speech delay. Penyebab anak ini mengalami speech delay itu ada, yang pertama, anak ini pernah jatuh beberapa kali ketika masih kecil yang menyebabkan perkembangan motoriknya itu melambat. Yang kedua, ada stimulus dari orang tua itu sangat kurang. Yang ketiga, dukungan yang sangat kurang dari lingkungannya, keadaan psikis orang tua, dan jenis kelamin laki-laki sangat mempengaruhi speech delay. Yang keenam itu ada status sosial keluarga. Nah, jadi kalau kita lihat dari beberapa penyebab ini ya teman-teman, ternyata faktor keluarga atau lingkungan itu sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh besar. Kenapa? Kenapa kita bisa bilang sangat berpengaruh? Karena setiap hari yang ditemui oleh anak itu adalah keluarganya. Jadi kalau keluarganya sendiri tidak mempunyai andil yang besar dalam perkembangan anak ini, anak tidak akan mengalami, ya contohnya saja, ini ada kurangnya stimulus dari orang tua gitu. Nah, anak yang masih umur segini, masih umur 5 tahunan seperti ini, daya serapnya itu kan masih sangat kuat gitu. Jadi kalau tidak ada yang sering mengajak dia berbicara, tidak ada yang menstimulus dia, memberi dia kata-kata atau apa, anak ini akan stuck dalam perkembangannya itu saja. Anak ini tidak akan mendapatkan kosakata baru, ataupun lingkungan dia yang tidak mendukung gitu. Lingkungannya yang sepi, atau tidak ada anak-anak yang seusia dia. Walaupun ada orang dewasa, tapi orang dewasa itu tidak memberikan dukungan atau stimulus, itu sama aja bohong gitu. Jadi gitu ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak itu sangat banyak, sangat luas gitu. Nah, jadi faktor ekonomi orang tua juga sangat berpengaruh, di mana ada studi yang mengemukakan bahwa perkembangan bahasa anak dari keluarga yang berstatus miskin dengan anak dari keluarga yang berstatus kaya itu sangat berbeda. Anak yang dari keluarga statusnya miskin itu lebih banyak mengalami keterlambatan berbicara atau perkembangan bahasanya terganggu daripada anak dari orang tuanya yang berstatus bisa dibilang lebih kaya atau lebih berkecukupan. Kenapa? Mungkin cara mendidiknya itu berbeda, cara menstimulusnya itu berbeda, atau dari jenis makanannya pun berbeda. Karena kesehatan anak juga sangat berpengaruh kan teman-teman untuk perkembangan bahasa ini. Gitu. Nah, hubungan antar keluarga. Itu tadi kita bilang, kalau keluarganya tidak memberikan stimulus, tidak memberikan dukungan, tidak memberikan
eh, stimulasi-stimulasi yang mampu mengembangkan perkembangan bahasa anak. Itu sama aja anak itu kita biarkan untuk berjalan sendiri di ruang kosong tanpa apapun. Jadi dia kebingungan, dia tidak mendapatkan apa-apa gitu teman-teman. Jadi sangat miris lihat kalau ada orang tua atau ada keluarga yang seperti itu terhadap anaknya. Nah, yang berikutnya ini ada faktor pendukung dan faktor penghambat perkembangan bahasa anak yang akan dilanjutkan oleh partner saya, Sari. Pada Sari, kita persilahkan. Terima kasih Puput. Selanjutnya saya akan memaparkan kondisi pendukung dan penghambat perkembangan bahasa anak. Hal-hal yang mendukung kelancaran bicara. Yang pertama, mengoleksikan waktu untuk melakukan kegiatan bersama anak, terutama yang melibatkan bicara secara rutin. Misalnya ketika anak sebelum tidur, orang tua membacakan buku atau berdongeng. Kedua, bereaksi dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan anak. Misalnya ketika anak yang belum lancar bicara menunjukkan sebuah benda, orang tua harus segera menanggapi dengan mengajaknya berbicara. Ketiga, berbicara dengan sepenuh hati, sepenuh tubuh. Tatap mata dan hadapkan tubuh ke anak ketika sedang berbicara dengan mereka. Anak mengetahui kapan orang tua benar mendengarkan dan kapan tidak menaruh perhatian. Keempat, bernyanyi bersama secara rutin. Kenalkan anak dengan berbagai musik. Bernyanyi secara tidak langsung melatih anak mendengarkan kosakata baru. Anak belajar bahasa dengan cara yang menyenangkan. Hal-hal yang menghambat kelancaran berbicara yaitu yang pertama, anak ditanggapi seperlunya. Ketika anak membutuhkan perhatian dan ingin bicara, orang tua membagi perhatiannya dengan yang lain. Kedua, penggunaan HP oleh anak tanpa interaksi dengan orang tua, seperti TV yang berlebihan dan tidak mendapat pendampingan dari orang tua sama sekali. Tidak akan membantu anak untuk lancar berbicara. Kemudian faktor fisiologis, misalnya kelainan organ bicara meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi dan rahang bawah, dan masalah gangguan pendengaran. Kemudian mutisme selektif adalah ketika anak tidak mau bicara pada suatu keadaan, misalnya di sekolah atau dengan orang lain yang dengan orang tertentu. Kemudian kesimpulan. Dalam komunikasi, bahasa merupakan alat yang sangat penting karena tanpa bahasa, seorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Jika komunikasi antara anak terjalin baik, maka tidak dipungkiri itu karena bahasa anak dapat mengekspresikan pikirannya melalui bahasa sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak. Pengembangan bahasa untuk anak usia dini bertujuan agar anak dapat berkomunikasi secara lisan dan dari lingkungan sekitarnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.